Nah, bayangkan Nakama, kekacauan yang tak terhindarkan sekarang ini. Loki memang telah dibebaskan ya. Elbaf memang berada di ambang kehancuran. Awal mula yang mengesankan tuh. Dengan hanya satu belenggu tersisa di kakinya tersebut terantai itu, ia hanya menggenggam palu tersebut, martil petir yang bisa ngebawa bencana besar kan. Sementara itu rahasia Elbaf perlahan terungkap di sana. Petir dan api adalah kelemahan terbesar dari mereka. Kini keduanya bisa menjadi senjata pemusnah kan. Di sisi lain, para Mugiwara kelompoknya itu bergerak dengan cepat. Menghadapi ancaman baru mungkin akan mengubah arah pertempuran di pulau tersebut. Well, apakah Loki benar-benar menjadi musuh atau justru sekutu tak terduga pada nantinya? Yang lebih mengejutkan lagi, misteri besar tentang One Piece semakin terkuak melalui bocoran terbaru dari Oda. Ada rahasia tentang Kid, masa lalu Arlong, hingga pengaruh luar biasa buah iblis Zoan yang ngebentuk para monster di Impel Down. Semakin banyak pertanyaan yang muncul dan jawabannya tentu dong akan mengubah segalanya. Jadi kita akan ngebahas mengenai data lengkap tersebut dan informasi mengesankan tentang Elbaf terbarunya. Ya, sini menarik Nakama. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya Nakama. Ya, supaya bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini, Loki akhirnya memang dibebaskan. Setelah sekian lama terbelenggu, kini ia berdiri dengan kekuatan penuh luar biasa, akan mengguncang dunia baru. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Elbaf selamat dari amukan yang akan datang tuh? Itulah yang akan menjadi tanda tanya terbesarnya. Di satu sisi Nakama, Luffy Zoro itu tengah bergegas ngebawa kunci menuju lokasi tersebut ya. Di sisi lain, bajak laut raksasa yang baru saja mengetahui rencana pembebasan itu segera bergerak menghentikannya. Bersama Sanji, mereka berusaha sekuat tenaga agar Loki tidak dilepaskan. Namun semuanya terlambat karena Zoro telah berhasil ngebuka sebagian besar belenggu Loki itu. Hanya tersisa satu yang masih mengikat kakinya. Nah, raksasa tinggi besar itu akhirnya benar-benar lepas. Saat Loki bangkit, semua orang dapat merasakan aura mengerikan yang terpancar darinya kan. Dengan tangan kokoh tersebut ia menggenggam Ragnir tersebut, martir raksasa yang dikenal sebagai Thor tersebut, atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ya petir besi sih. Tidak sulit untuk menyadari bahwa martir ini memiliki kekuatan petir luar biasa dan sangat destruktif. Melihatnya, tidak diragukan lagi bahwa Elbaf tengah menghadapi ancaman besar. Well, kira-kira mengerikan mana ya, petir Loki atau petir Enel tuh pada nantinya. Apa yang ngebuat situasi ini makin menarik dan rumit adalah petunjuk yang telah Oda tanamkan dalam ceritanya. Saat Franky dan Ripley berdiskusi tentang pohon Adam, ada pembicaraan mereka disebutkan bahwa setiap cabang pohon ini dihuni oleh sebuah desa. Ada satu cabang yang sudah tidak ada lagi. Franky dengan rasa penasaran yang besar menanyakan penyebab semua itu. Di sini Ripley kemudian menceritakan tragedi besar yang menimpa desa tersebut, yaitu berada di cabang tersebut nih. Suatu hari sebuah petir jatuh tepat di desa. Itu menyebabkan kebakaran sangat luar biasa hebat loh. Karena usia cabang yang sudah tua, api dengan cepat melahap seluruh desa. Tidak ada cara untuk memadamkannya sih memang. Satu-satunya cara adalah menebang cabang itu agar api tidak menyebar ke desa-desa lain. Dari cerita itu saja ya Nakama, satu hal yang menjadi sangat jelas, petir dan api itu adalah kelemahan utama Elbaf sepertinya. Oda tidak mungkin menyebutkan hal ini tanpa alasan. Kata-kata petir dan api sendiri bahkan ditulis loh dalam penekanan khusus di manganya. Seolah-olah ini adalah petunjuk akan bahaya besar yang akan datang tuh. Nah, sekarang dengan Loki yang memiliki Ragnir itu lagi, martil yang mampu menghasilkan petir nih, bencana besar mungkin akan segera melanda Elbaf. Apakah ini berarti Elbaf akan mengalami kehancuran yang sama seperti desa tersebut? Jika petir sudah menjadi ancaman besar ya, maka dari mana api akan muncul? Apakah ada karakter lain yang memiliki kekuatan api yang akan memperburuk keadaan? Ya, meski Loki itu tampak seperti ancaman di awal nih, ada kemungkinan loh ya justru menjadi sekutu bagi Luffy. Alasan utamanya itu jelas ya, Loki ingin bebas bukan hanya untuk menghancurkan Elbaf, melainkan membalas dendam terhadap Shamrock dan juga para orang-orang naga langit dari Marijoa. Jika tujuan mereka sama, maka bukan tidak mungkin Loki, Luffy dan bahkan seluruh pasukan Elbaf akan bergabung melawan para kesatria suci. Bagaimana ya jika ada kemungkinan lain?
Nah, jika ada kemungkinan lain, kesatria suci lah yang menggunakan api tersebut untuk mengajukan Elbaf. Seperti yang sering terjadi dalam cerita yang udah bikin nih, dan pola di mana kesamaan itu konflik besar memiliki batasan waktu sih sebenarnya. Itu seperti bom di Alabasta atau kehancuran di Dressrosa. Mungkinkah kali ini Elbaf akan menghadapi hitung mundur saja di sana yang serupa, di mana api dan petir akan menjadi penyebabnya. Kemudian Nakama, ada satu teori gila yang mungkin terlalu liar untuk menjadi kenyataan ya, bahwa kembalinya Enel. Jika petir memiliki peranan besar dalam cerita itu, maka tidak menutup kemungkinan Enel akan muncul kembali kan. Ada ide yang lebih gila di sana, bagaimana jika Enel telah direkrut sebagai salah satu kesatria suci? Bisa nggak ya kalau seperti itu? Meski ini memang hanya spekulasi aja ya, tetapi tidak ada yang mustahil di kisah besar One Piece kan. Terlepas dari teori-teori yang ada, Oda itu selalu membagikan informasi menarik dalam SBS terbaru. Salah satunya adalah bagaimana Kid mendapatkan salinan Road Poneglyph milik Big Mom. Ternyata ia menyerang salah satu kapal Big Mom dan mengalahkan seluruh krunya loh, termasuk Komandan Snack. Sebagai imbalan karena tidak membunuh Snack itu, Kid diberikan salinan Road Poneglyph yang ada di kapal tersebut. Memang sih banyak orang yang mengira Kid kabur saat melihat Big Mom, tapi kenyataannya tujuannya hanyalah mencari Poneglyph. Sekarang masuk akal kenapa Snack sangat membenci generasi terburuk itu. Ia pernah dikalahkan oleh Kid dan juga Urok yang ngebuatnya kehilangan jabatan sebagai komandan manisan di sana. Itu juga ada informasi baru mengenai Hanafuda, seorang mantan Shichibukai yang ternyata adalah ayah dari Ulti dan juga Peg Zoan. Ia pernah menjadi aliansi dengan Kaido dan masa lalu dan memiliki hobi mengoleksi buah iblis tipe Zoan. Tidak heran jika sebagian besar anak buah Kaido itu memiliki kekuatan Zoan pula. Anak muda itu sangat mengagumi Kaido dan percaya bahwa suatu hari Kaido akan menjadi raja bajak laut loh. Karena itu ia menyerahkan kedua anaknya dan dilatih untuk Kaido. Namun takdir memang berkata lain. Setelah kalah dan kehilangan statusnya sebagai Shichibukai, ia berniat menemui anak-anaknya itu. Sayangnya sebelum sempat bertemu, ia dibunuh oleh sekelompok bajak laut yang ingin membalas dendam. Di sisi lain ada juga kejutan besar bahwa Arlong ternyata masih hidup. Dalam ilustrasi terbaru ia diperlihatkan mengenakan pakaian khasnya. Bukan seragam narapidana itu ya, ia mengindikasikan bahwa ia tidak sedang di penjara. Sebelumnya Nakama, banyak yang mengira bahwa Arlong itu mendekam di penjara nih, tapi tampaknya ia itu malah berhasil melarikan diri. Informasi menarik lainnya berkaitan dengan binatang buas di Impel Down. Shaka pernah mengatakan bahwa pengguna Zoan yang telah mencapai tingkat keabadian itu cenderung kehilangan sisi manusianya dan menjadi liar kan. Sekarang Oda mengkonfirmasi lagi bahwa hal inilah yang terjadi pada para penjaga Impel Down. Mereka benar-benar kehilangan kemanusiaan mereka setelah membaikan kekuatan Zoan tersebut. Dan terakhir informasi itu ada fakta unik pula soal One Piece. Nama planet tempat cerita ini berlangsung akhirnya diungkapkan yakni planet biru. Sesuai namanya yang sebagian besar wilayah itu adalah lautan. Oda juga mengkonfirmasi bahwa pengguna Smile yang mati tidak akan meninggalkan buah iblis baru tersebut kan. Berbeda dengan Zoan alami, buah Smile tidak bisa bereinkarnasi. Nah, yang paling seru lagi adalah salah satu pertanyaan dari SBS terbarunya. Jika Luffy memiliki 6 satelit seperti Vegapunk, siapa aja mereka? Di sini Oda ngejawab dengan menggambar 5, Yo dan satunya Atlas. Sinyal bahwa Luffy hanya akan memiliki versi dirinya yang rakus dan sedikit kekerasan nih. Ya, itu penggambaran yang menarik sih. Dan di sini SBS ini ditutup dengan momen yang cukup unik nih. Seorang pembaca mengajukan seperti ini. Serangan baru bernama Gomu Gomu no Dawn itu, dan Oda meresponnya seolah-olah serangan itu benar-benar terjadi. Ia menggambarkan bagaimana seluruh halaman manga berubah menjadi putih, seolah-olah dunia sedang dihapuskan. Ini menarik Nakama, apakah ada sebuah clue besar pada nantinya? Apakah ini hanya candaan atau mungkinkah Luffy benar-benar memiliki serangan yang dapat menghapus sesuatu di masa depan? Semua ini hanya menambah rasa penasaran terhadap kisah One Piece, karena realita Nika memang selalu bisa mengubah imajinasi menjadi realitas asli kan. Itulah serunya buah iblis tersebut. Semua teori informasi ini makin relevan dan jelas lagi ya, bahwa chapter-chapter mendatang itu ada sesuatu yang besar. Perjalanan Luffy dan juga para nakamanya itu akan makin panjang di Elbaf, apalagi setelah Loki itu sudah dibebaskan di sana. Nah, jika Loki bebas, maka perang Ragnarok akan sebentar lagi dimulai. Kalian sendiri gimana? Sepakat gak tentang semua hipotesa ini? Kalau mau disimpulkan ya, Loki telah bangkit itu, Elbaf terancam dan rahasia besar mulai terungkap. Kelemahan fatal Elbaf hingga potensi kehancuran di bawah petirnya Nabi. Kini Mugiwara itu berada di persimpangan. Apakah akan ada ancaman baru dari kesatria suci yang anggota resmi baru lagi itu keluar, atau karena Lokila dan juga kemunculan God Enel sendiri sesuatu kehebohan menjadi acara puncak dari peperangan Elbaf itu nanti? Well, orang-orang besar seperti Yonko Akagami pastinya akan terlibat dong jika itu berkaitan pula dengan Shamrock. Itulah menariknya dalam beberapa panel ke depan, sepertinya selain para raksasa tersebut, informasi tentang pohon suci Adam
akan digambarkan lebih jauh lagi, karena informasi tentang cerita-cerita Nordik adalah hikayat tersembunyi yang disimpan rapat oleh Oda dan akhirnya sekarang telah dibukakan lebih dalam nih dalam arc terbesar ini setelah era Wano Kuni Elbaf. Kalian sepakat tentang hipotesa ini? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai Palu Mjolnir Elbaf yang dimiliki Loki berpotensi menghancurkan perang Ragnarok itu. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir nakama. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.